Ini disampaikan oleh Sang Buddha di dalam khotbah-khotbah beliau banyak sekali. Nah, sehingga di sini dalam ajaran Buddha, dalam agama Buddha, seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha, yang harus juga diperhatikan agar batin mengarah kepada jhana, pencapaian ketenangan yang tinggi. Yang pertama, seseorang harus memiliki moralitas. Itu juga penting. Karena apa? Pencapaian jhana itu adalah lenyapnya kotoran batin, terutama adalah rintangan batin yang itu adalah kasar. Maksudnya bukan kasar, tetapi lebih halus. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa melenyapkan kotoran batin yang halus kalau kotoran batin yang kasar ini belum dilenyapkan? Dan kotoran batin yang kasar itu tidak lain adalah kotoran batin yang kemudian sudah termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan dan juga ucapan. Orang yang melakukan seperti pembunuhan atau melukai makhluk lain dengan jasmani, mencuri atau mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan tindakan asusila, sampai berbohong, mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata penuh fitnahan, bahkan mabuk-mabukan, itu adalah manifestasi dari kotoran batin yang kasar. Nah, kalau yang kasar ini belum dilenyapkan, bagaimana seseorang bisa membawa batin untuk mencapai ketenangan di mana kotoran batin yang lebih halus itu harus lenyap. Maka yang kasar ini harus dilenyapkan terlebih dahulu. Dan untuk melenyapkan yang kasar inilah kemudian seseorang dianjurkan untuk mempraktikkan latihan kemoralan. Apakah itu seorang berumah tangga, seorang pabajita, agar batinnya mengarah kepada pencapaian jhana, yang pertama harus punya kemoralan. Untuk apa? Untuk mengendalikan kotoran-kotoran batin yang sifatnya kasar. Nah, kemoralan itu penting untuk dilakukan. Kalau di dalam kebikuan namanya patimokkha sangwara. Jadi mengendalikan sesuai yaitu patimokkha atau sesuai aturan kemoralan bagi seorang biku. Terutama kalau kemudian kalau seorang berumah tangga, ya setidaknya adalah 5 aturan kemoralan. Yang ditambah kalau misalnya yang memungkinkan dan sebenarnya sangat memungkinkan juga adalah praktik 8 sila. Setiap di hari minimal adalah upusata. Dan juga kalau untuk samera ya 10 sila. Atas sila ini ada 8 sila dan aturan-aturan lainnya. Nah, mempraktikkan kehidupan yang bermoral ini sangat membantu seseorang dalam upaya untuk melenyapkan kotoran batin yang lebih halus. Karena yang kasar terkendali, yang kasar itu katakan tidak ada, maka tinggal seseorang menghandle yang halus di dalam bermeditasi. Bayangkan kalau misalnya kemoralan kita tidak terjaga, yang ada adalah penyesalan, yang ada adalah pikiran yang kacau, bagaimana kita bisa menghandle yang lembut, kotoran batin yang lembut, kalau yang kasar saja itu belum bisa dihandle. Itulah kemoralan penting untuk dimiliki.